Saya, Ignatius Gerisaun, ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan tema perancangan sistem informasi rawat inap berbasis desktop pada Puskesmas Wewerang. Di sini saya ditemani oleh Hafsah Mutmaina Effendi. Oke, lanjut kita ke bagian abstrak. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Dalam arti, banyak kita temukan puskesmas di berbagai daerah untuk pelayanan masyarakat setempat. Bagian pendahuluan. Sistem informasi merupakan faktor penting dalam suatu instansi, terutama instansi pelayanan masyarakat yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi dan pengelolaan data yang termanajemen. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan informasi. Data dan informasi yang diperoleh suatu instansi terus-menerus bertambah banyak, sehingga tidak mudah untuk diolah dengan cara manual. Oleh karenanya, sangat diperlukan sistem informasi berbasis komputer atau desktop bagi setiap instansi pemerintah agar dapat memudahkan proses manajemen data dengan baik. Dari penjelasan di bagian pendahuluan ini kami mengutipnya dari Jurnal Magdalena tahun 2011. Oke, kita lanjut ke bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini ada tinjauan umum puskesmas dan sejarah puskesmas. Untuk tinjauan umum puskesmas sendiri, yaitu Puskesmas Wewerang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Karena di lingkungan yang sangat padat penduduknya, untuk menghindari terjadinya antrian yang sangat panjang, maka didirikan Puskesmas Wewerang serta profesionalisme kerja dan pegawai Puskesmas Wewerang, maka diharapkan mutu pelayanan yang baik dan tidak meninggalkan standar pelayanan yang akurat. Untuk sejarah Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan juga membina peran serta masyarakat. Di samping itu, memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Lanjut kita ke bagian struktur organisasi. Untuk di bagian struktur organisasi kita dapat melihatnya pada gambar di sebelah kiri. Untuk puskesmas sendiri dipimpin oleh kepala puskesmas. Nah, setelah kepala puskesmas ada tata usaha. Lalu tata usaha dibagi ada 3 bagian: keuangan, kepegawaian, perancangan, dan anggaran. Nah, dari kepala puskesmas ke bawah lagi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama KUR kesehatan, KUR pelayanan, KUR sumber daya kesehatan, KUR pengendalian masalah kesehatan. Dari 4 bagian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kesehatan keluarga, kesehatan sarana dan komunikasi, tenaga kesehatan, penyakit tidak menular, dan penyakit menular. Dari gambar di samping di sebelah kanan ada struktur organisasi dan fungsi. Fungsi dari setiap bagian sebagai berikut: kepala puskesmas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya kesehatan secara berdaya, guna, dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta pelaksanaan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan puskesmas Wewerang. Untuk fungsinya, mengkoordinasikan pelayanan medis, mengkoordinasikan pelayanan penunjang medis atau non-medis, pengkoordinasian pelayanan dan asuhan keperawatan, pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemasaran, serta pengkoordinasian pelaksanaan administrasi, keuangan, hukum, dan kehumasan. Kita lanjut ke bagian activity diagram prosedur sistem berjalan. Untuk activity diagram kita lihat pada gambar di samping sebelah kiri. Untuk pasien diawali dengan pendaftaran atau registrasi. Setelah pasien melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien memeriksa kelengkapan data. Untuk pemeriksaan kelengkapan data di sini ada 2 bagian, yang ya atau tidak. Jika pasien tidak melengkapi
data-datanya dia akan kembali lagi untuk pemeriksaan kelengkapan data. Jika pasien melengkapi datanya, maka ya lanjut ke pemeriksaan pasien. Setelah itu pasien diperiksa dan dilakukan tindakan medis dari dokter. Setelah melakukan tindakan medis dari dokter atau pihak puskesmas, mereka memberikan resep obat. Dari pemberian resep obat, lalu pasien mengambil obatnya. Untuk prosedur sistem berjalan ada di sebelah, penjelasannya ada di sebelah kanan. Ada beberapa bagian prosedur sistem berjalan. Yang pertama, prosedur pendaftaran. Setiap calon pasien yang akan melakukan pengobatan, pasien datang ke bagian administrasi untuk memberikan berkas berupa fotokopi KTP untuk dibuatkan kartu pasien. Dan bagian administrasi pencatat pendaftaran berdasarkan fotokopi KTP dan dimasukkan ke arsip pendaftaran. Setelah itu, bagian administrasi memasukkan medical record pasien ke dalam arsip medical record. Prosedur sistem berjalan selanjutnya yaitu prosedur berobat. Bagian administrasi pengambil data pasien dari medical record dan diberikan kepada dokter yang bersangkutan untuk memanggil pasien. Setelah itu, dokter memeriksa, menanyakan keluhan pasien yang sedang mengalami sakit. Maka dokter membuatkan resep obat yang nantinya sebagai bukti laporan dan pembuatan dan disimpan ke dalam arsip berobat. Untuk prosedur sistem berjalan selanjutnya yaitu prosedur pembuatan laporan. Setiap bulan, bagian administrasi membuatkan laporan berdasarkan arsip pendaftaran, arsip berobat, dan pembayaran yang nantinya diajukan kepada pemimpin puskesmas atau klinik itu sendiri. Oke, lanjut dari activity diagram dan prosedur sistem berjalan, kita lanjut ke bagian use case diagram dan entity relationship diagram yaitu IRD. Untuk use case sendiri kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, di sini ada 3 pengguna. Pengguna yang pertama yaitu pasien, pengguna kedua admin, pengguna ketiga dokter. Nah, kita awali dari pengguna pasien. Di sini pasien login terlebih dahulu. Setelah login, pasien melakukan pendaftaran. Nah, setelah pasien melakukan pendaftaran, dari admin dia menginput data pasien yang mendaftar tadi. Setelah itu, admin mendaftarkan data pasien yang barusan login dan mendaftar. Nah, setelah pasien melakukan pendaftaran, pasien akan melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Nah, dokter memeriksa. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter memberikan resep obat kepada pasien. Lalu pasien melakukan pembayaran dan pasien mengambil obat. Nah, dari ketiga pengguna ini diakhiri dengan logout. Pasien bisa logout, admin juga langsung bisa logout, dan begitu juga dokter. Nah, untuk relationship diagram IRD kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Di sini ada beberapa bagian yaitu pasien, admin, administrasi dokter, dan apoteker. Kita awali dari pasien. Pasien dibagi beberapa atribut antara lainnya yaitu nomor pendaftaran, jenis kelamin, alamat, umur, dan nama. Nah, setelah itu pasien mendaftar kepada admin. Nah, di sini admin dibagi beberapa atribut. Nah, admin di sini atribut yang pertama nama petugas tersebut dan kode petugas serta jam jaga. Nah, setelah dari admin memberikan data pasien ke administrasi dokter. Pemeriksaan data kepada administrasi dokter. Untuk administrasi dokter ada 2 atribut
yaitu kode petugas dan ID dokter. Setelah administrasi dokter melakukan pemeriksaan data, administrasi dokter menyimpan data ke dokter. Nah, untuk dokter sendiri dibagi atas 3 atribut, itu nama dokter, ID dokter, dan spesialis. Nah, dari dokter kita kembali ke awal, yaitu pasien. Nah, setelah pasien melakukan pendaftaran, lalu pemeriksaan data dari admin ke administrasi dokter, pasien melakukan pemeriksaan yang diperiksa oleh dokter. Nah, setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter memberikan obat kepada apoteker. Nah, apoteker ini dibagi beberapa atribut. Atribut yang pertama, nama obat, nama obat dan nama obat, kode obat, dan harga. Nah, setelah dari apoteker memberikan obat kepada pasien. Nah, pasien mengambil obat, pasien melakukan pembayaran dan mengambil obat. Oke, baik. Ini penjelasan dari Entity Relation Diagram IRD atau IRD serta use case. Kita lanjut ke desain. Bagian B, desain. Entity Relationship Diagram IRD, diagram entitas dalam rancangan perangkat lunak, berguna untuk menggambarkan data-data, entitas-entitas dan atribut-atribut dalam bentuk grafik, serta hubungan antara data diperjelas dengan adanya fungsi relasi. Masing-masing bagian mempunyai tugas. Seorang petugas hanya bertugas satu bagian. Setiap pasien hanya bisa mendaftar ke satu administrator. Setiap administrator bisa melayani banyak pasien. Setiap administrator bisa memberikan data ke beberapa dokter. Setiap dokter bisa memeriksa beberapa pasien. Setiap pasien bisa diperiksa beberapa dokter. Setiap dokter memberikan resep obat ke satu petugas apotik. Dan yang terakhir, apotik memberikan obat ke beberapa pasien. Oke, kita lanjut ke implementasi aplikasi rawat inap berbasis deskop pada puskesmas. Untuk bagian penjelasan implementasi aplikasi rawat inap berbasis deskop pada puskesmas, saya serahkan kepada Hafsah Mutmainah Effendi akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi rawat inap berbasis desktop pada puskesmas. Nah, di sini kami puskesmas ini menggunakan desktop dan kami tidak ada coding, tapi di sini kami menggunakan mockup yang sudah digambarkan kepada kami semua, dan di sini udah tertera dengan ada halaman login, yaitu halaman login itu ada username, password, dan memasuk login ini yaitu memencet login yaitu dengan login admin. Dan di sini pula ada halaman pendaftaran pasien. Halaman pendaftaran pasien ini ada yang namanya dashboard. Dashboardnya itu adalah beranda, laporan, pengaturan, logout. Dan halaman pendaftaran pasien ini yang akan dimasukkan oleh admin yaitu nama pasien, nomor KTP, tanggal lahir, tanggal daftar, agama, status, dan alamat, umur, yaitu tahun, bulan, tanggal, ya, dan jenis kelamin. Setelah itu kami simpan. Setelah itu di sini ada implementasikan aplikasi juga, yaitu
ada halaman pendaftaran rawat inap, dan halaman pendaftaran rawat inap ini ada dashboardnya, yaitu info kamar, nomor kamar, nama pasien, nomor pesanan kamar, tanggal masuk. Setelah itu disimpan untuk nama pasien yang sudah tertera atau pendaftarannya halaman di rawat inap ini. Setelah itu ada tampilan detail pembayaran. Tampilan detail pembayaran ini ada detail pembayaran pasien, yaitu dengan pembayaran layanan atau pembayaran obat. Tapi di sini dia memesan kamar, yaitu rawat inap, dengan adanya nomor pembayaran, tanggal yang dirawat inap itu tanggal berapa, metode pembayarannya ada apa aja, terus dokternya siapa, nomor pasien yang keberapa, namanya siapa, umurnya berapa, dan jenis kelaminnya pria atau wanita, dengan total berapa, bayarnya berapa, dan kembalinya di sini sudah tertera, dan mencetaklah data tampilan pembayaran ini. Untuk halaman administrator Puskesmas Waiwerang adalah yaitu ada dashboardnya, username, password, nama pengguna, konfirmasi password. Di sini adalah halaman loginnya administrator yang akan masuk untuk mendata-datakan pasien, data pasien ataupun data-data halaman rawat inap juga. Untuk masuknya di sini sudah ada, dan hak aksesnya itu adalah apakah ke admin puskesmas atau loket, pelayanan, kasir, apoteker, atau laporan. Dan di sini pula menampilkan data-data halaman administrator yang akan menjalankan untuk akses ke pelayanan kah atau ke kasir dan jabatannya sekalipun. Di sini pula ada pengujian unit aplikasi. Pengujian unit aplikasi ini terhadap aplikasi pengujian black box yang sudah ada tabel di bawah ini. Pengujian unitnya itu adalah login, memasukkan username password, yaitu checklist, iya dia ada di validasi data kosong, dan juga ada di validasi data salah, dan validasi data benar. Password salah ada di checklist validasi data kosong, dan validasi data salah dan validasinya di data benar. Pendaftaran pasien ya ada di validasi data kosong yang diuji dengan validasi data salah dan validasi data benar. Pengujian unit yaitu adalah detail pembayaran, yaitu validasi data kosong, validasi data salah, dan validasi data benar beberapa jumlahnya yang akan ditotalkan dalam pembayaran. Pengujian unitnya itu ada tambah data pengguna, validasi data kosong, tidak ada di validasi data salah, dan tidak ada di validasi data benar. Dan laporan administrator yaitu ada di validasi data kosong, dan terakhir sama pun juga dengan tambah data pengguna, tidak ada di validasi data yang salah dan validasi data yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjalankan dengan proyek yang tugas akhir nantinya, dan terima kasih juga untuk presentasi yang dibuat ini sudah menghasilkan sebuah aplikasi pada Puskesmas Waiwerang yang sudah berbasis desktop. Dan semoga aplikasi ini dapat diterapkan dalam kegiatan operasional Puskesmas, dan aplikasi ini juga dapat membuat atau menyimpan data-data yang terintegrasi dengan bagian pelayanan lainnya, yang dapat mempercepat proses pelayanan dan pembayaran pada Puskesmas Waiwerang, serta menghasilkan laporan seperti pendaftaran pasien dan informasi lainnya.
pelayanan pada puskesmas akan lebih cepat dan lebih terorganisir. Saya Hafsah Mutmainah Effendi dan teman saya Ignatius Geri Saon mengucapkan terima kasih sebanyaknya dari kelompok 4. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.